Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita baru lagi, ini mencengangkan dan mengejutkan. Beritanya siapa lagi? Kalau bukan Pak Jokowi. Tapi ini berita yang berbeda, sangat jauh berbeda dengan walaupun objeknya tetap ijazah, tapi ini lain, berbeda ini. Saya pribadi sangat mengejutkan dengan berita ini. Mudah-mudahan benar adanya, karena ini berita yang saya kira perlu semua kita dengar ini. Aduh. Oke, kita langsung lihat seperti apa beritanya ini. Assalamualaikum Pak Jul, Pak Dokter Jul. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah, saya baik. Udah lama kali kita ketemu ya? Iya, cukup ini lama. Beliau ini salah satu aktivis kebangsaan dan sudah cukup senior, malang melintang di dunia persilatan nih, ya Pak Jul. Bahkan beliau udah gak asing lagi nih, podcast sudah kemana-mana. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan, bisa kita ketemu ya Pak Jul. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Jul, selama ini kan kita denger nih hiruk pikuk Bapak ini selaku dokter, gimana sih kok bisa sampai kemari gitu, ceritanya gimana nih Pak? Mohon Pak petunjuk dan arah Ya, dan supaya itu benar. Sebetulnya itu panggilan aja. Saya juga nggak tahu kan perjalanan hidup saya sampai mengarah ke sini, saya nggak tahu. Tapi setelah saya cermati, ternyata saya ditakdirkan untuk meneruskan para pendahulu saya yang dulu Budi Utomo itu kan para dokter, dokter kebangsaan. Jadi saya, insya Allah saya cuma pengen jadi orang yang bermanfaat lah buat sesama, itu aja Bapak. Iya. Itu aja. Jadi sampai saya kesini itu juga dalam rangka itu, karena ada hal-hal yang memang harus saya sampaikan. Iya. Tentang tadi kan sudah disebut tentang hiruk pikuk ijazah palsu. Betul Pak. Saya jujur aja, sejak itu hiruk pikuk itu saya cermati ini apa yang ditutupi gitu loh, sehingga isu ini berlarut-larut dan tidak langsung. Sebetulnya kalau tidak ada apa-apa yang ditutupi, gampang sekali toh. Iya. Ini loh ijazah saya, ini benar. Saya Joko Widodo, selesai. Iya benar Pak. Tapi kok ini berlarut-larut? Iya benar Pak, benar. Ini ada apa? Itu insting saya mengatakan begitu. Sama Pak, saya berpikir begitu juga. Nah ini saya kira hampir semua yang menonton, yang masyarakat biasa yang tidak punya kepentingan, pendapatnya sama. Ini Bapak ini berdua ini kan dari Jawa, juga Jawanya berjauhan, sama. Ini sebenarnya hal sepele. Jadi pertanyaannya, ada apa sebenarnya ini? Apa yang ada apa yang membuat sehingga hal sepele dibuat berbelit-belit seperti itu? Oke, kita lanjut. Dasar itulah ketika hiruk pikuk itu sampai pada ungkapan Bitor Suryadi, adanya Universitas Pramuka dan lain-lain, yang nyebut nama junior saya, namanya Denny Iskandar. Iya, itu aktivis GMNI. Dia adik kelas saya di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, sementara saya di Fakultas Kedokteran. Nah, karena waktu itu saya jadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, jadi saya kenal aktivis-aktivis itu. Kemudian juga Denny aktif di Paduan Suara Universitas. Nah, saya salah satu anggotanya juga. Berarti Bapak kenal betul ya, yang sangat namanya Denny yang sering yang ditanya ini ya. Sangat kenal. Siapa? Lanjut Pak. Nah, ketika hiruk pikuk itu sebut nama Denny, saya ingat waktu itu 2012 saat pencalonan gubernur DKI. Itu dia yang ngurus berkas itu. Jadi anak buahnya Boy Sadikin, ngurus. Boy Sadikin anaknya Pak Ali Sadikin. Lanjut Pak. Itu waktu itu dia ngomong sama saya, Mas, berkasnya sudah benar semua, kan diterima oleh KPUD. Ya kan ada beberapa kelengkapan yang itu gampang lah. Cuma yang saya agak heran, kata dia waktu itu, foto orangnya sama orangnya beda. Gitu. Nah, ini intinya. Saya kira ini sangat berarti dari masyarakat biasa seperti kita ini. Orangnya beda. Nah, ketika hiruk pikuk ini sampai pada yang disampaikan Bitor, nyebut nama dia, saya ingat cerita itu. Saya ketemu di Surabaya. Den, ini saya ingat ceritamu dulu gimana Den? Diulang sama dia.
berarti kita harus curiga bahwa orangnya ini bukan Joko Widodo yang ijazahnya dipakai. Oh gitu. Astaga. Ini lebih runyam lagi nih. Jadi ya kita berharap, kita ini kan penonton, pemirsa, dan tapi ya kita warga NKRI yang sangat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Dengan kejadian ini ya saya kira mencoreng mencoreng budaya-budaya luhur di NKRI ini. Saya bilang begitu, dia setuju. Dan itu biasa, penyamaran-penyamaran itu biasa. Saya telusuri lagi, siapa di balik sosok ini, gitu kan? Nah, muncullah beberapa nama penting di dalam Partai Komunis Indonesia waktu itu. Namanya Rewang, gitu. Rewang ini sempat disebut oleh Rocky Gerung waktu di universitas waktu itu. Dia ada orang datang nyuruh dia ketemu sama Rewang, terus Rewang ngomong jangan percaya sama Joko Widodo. Ini juga aneh, kenapa orang yang dibina, yang membina ngomong jangan percaya? Ini kan pengalian terus. Dan biasa orang-orang PKI itu selalu begitu, adu domba, bohong, nah gitu. Nah, ketika dia terpilih jadi presiden, saya berpikir begini, ini ada yang aneh nih orang ini, gitu. Ada kepribadian yang aneh, gitu kan? Ada kelainan kepribadiannya. Idenya lompat-lompat, suka berbohong, ya kan? Terus ada waham. Waham itu semacam delusi, paham kebesaran, gitu kan. Jadi suatu dia pengen seolah-olah dia orang yang paling besar, gitu kan. Contohnya waktu dia nikahkan anaknya di Medan, raja itu cuma bawa 1 kereta kencana, dia bawa 8, menunjukkan bahwa dia itu delusi itu, waham kebesaran. Idenya lompat-lompat. Kalau boleh tahu itu memang kereta kencana dari keraton, Pak? Kalau tidak tahu saya, yang penting buat saya sosok ini agak unik. Nah, Oke, saya curiga setelah kasus ini, saya ngomong sama teman-teman, ini siapa yang menyiapkan sosok ini ya? Gitu. Begitu canggih permainannya, penyiapan. Oh, bentar, saya potong sedikit. Ya. Bapak tadi bilang sosok. Berarti kalau gitu, saya analisa cerita Bapak, berarti ijazahnya benar. Cuma orangnya yang nggak benar. Orangnya yang kata saya curigai ini orang memakai ijazahnya Joko Widodo. Ya. Makanya dalam tulisan saya menanyakan Joko Widodo yang asli itu di mana sebenarnya. Oh, gitu. Nah, ini semakin, aduh, kita nunggu ini ijazah asli kok ceritanya meluas melebar ini. Luar biasa. Pasti hilang atau dihilangkan. Berarti ijazahnya benar. Ya benar. Nah, makanya maksud saya, kenapa saya membuka ini, kebenaran harus disampaikan. Betul. Seharusnya itu ada pihak-pihak yang membuka ini semua. Kita nggak bisa bangsa ini dikorbankan hanya untuk kepentingan sekelompok. Gitu. Kalau memang benar ini kelompok-kelompok dendam dari Partai Komunis, ya, itu lebih parah lagi. Berarti selama ini kita dikuasai. Dan nyatanya memang kita dikuasai kerjasama dia dengan Partai Komunis Cina, kan gitu. Ini tidak bisa. Kita ini negara Pancasila, ya kan? Dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Ini harus kita pegang. Para pendiri itu sudah membuat negara, para pendiri bangsa ini, ya tidak bisa dibuat main-main oleh sekelompok orang. Ini yang saya mengajak untuk ayo kita duduk bareng. Jadi Bapak berharap ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Iya dong. Kan gitu. Karena jadi gini, dalam satu operasi, ini operasi besar ini, ada diciptakan persepsi-persepsi dalam perang asimetris, ya, perang tanpa senjata. Kita ini sudah dikuasai dengan perang asimetris itu, gitu loh. Nah, waktu tahun 2002, ya, 99 sampai 2002 itu terjadi penggantian Undang-Undang Dasar, benar, ya kan? Tapi dipakai pengaliannya dengan mengatakan perubahan, jadi 4 kali. Padahal itu penggantian, gitu loh. Dan ini alasannya apa? Adanya masa jabatan presiden yang tidak ada perbatasan. Ada, MPR 98 udah buat, TAP MPR nomor 13. Berarti ini kan persepsi dibangun terus. Benar. Nah, niat untuk mengganti Undang-Undang Dasar itu
terbukti adanya koalisi ornop untuk konstitusi baru. Artinya ada kelompok organisasi non pemerintah, koalisi LSM yang bekerja sama untuk konstitusi baru. Berarti ada niat untuk membuat konstitusi baru. Iya, dan ada sekedar diketahui oleh saudara-saudara saya sebangsa, yang kita pakai saat ini, yang diperlakukan saat ini bukan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Dan kejadian ini, Pak Bambang, kejadian ini adalah satu bukti nyata. Ini produk pemilihan presiden langsung, produk dari Undang-Undang Dasar 45 yang saya sebut Undang-Undang Dasar 45 palsu. Jadi kalau ada orang palsu itu wajar. Ya kan semuanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Nah, kita akhiri lah. Dengan semudah itu ya Pak yang merubah undang-undang ini ya. Hebat juga. Oh, hebat itu operasi besar. Macam ada perubahan 2022 99. Nah, ini yang 2022 itu loh yang undang-undang ya, ini masalah kan 99 dirubah pertama. Perubahan kedua terjadi 2000. Ya. Perubahan ketiga 2001. Benar. Perubahan ketiga 2002. Ya. 4 kali berubah. Ya. Dan mereka selalu pakai alibi bahwa ada pasal 37. Perubahan dimungkinkan kan, perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi mereka tidak memakai pasal 3 di Undang-Undang Dasar 45. Yaitu MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Seharusnya perubahan pertama pakai TAP, perubahan kedua pakai TAP, perubahan ketiga pakai TAP. Karena ini Undang-Undang Dasar perubahan. Kan gitu. Baru pada perubahan keempat, mereka pakai TAP, dijadikan satu TAP ini. Nah, tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak Bambang. Waduh, luar biasa. TAP ini, ketetapan ini tidak pakai nomor. Tidak ada produk hukum tidak pakai nomor. Jadi kita mesti kembali, saya sebagai dokter, jangan kita bicara gejala-gejala penyakit aja. Kita cari penyakit utamanya apa. Kita meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 18 Agustus 1945 itu. Jadi Pak Dokter, saya penasaran nih. Tadi kan Bapak bilang ijazah benar. Sebenarnya kalau gitu Jokowi ini sebenarnya siapa Pak? Jokowi yang ini siapa? Makanya kalau kita selalu dikasih nama Jokowi. Makanya saya tidak pernah nyebut Jokowi. Ini Jokowi Dodo, palsu tapi. Ya kan? Disebutlah Jokowi supaya orang terus ada nama Mulyono dialihkan lagi. Gitu loh. Berarti luar biasa permainan di belakang layar nih Pak ya. Mengondisikan ini sampai sebegitu sudah luar biasa. Nah, sekarang kita mesti lihat kondisi dia sekarang apa, orang ini. Gitu. Kalau ini memang bagian dari operasi besar, pasti akan diselesaikan karena tugasnya sudah selesai. Nah, sakitnya ini katanya makin parah, kita tidak tahu. Ya toh, sakit beneran, apa dibuat sakit. Iya. Supaya dihilangkan kita juga tidak tahu. Ini karena ini operasi yang luar biasa. Itu Pak. Berarti betul juga ya, intelijen kita belakangan ini yang menyampaikan cara detail itu mengenai beliau itu berarti benar semua nih Pak ya. Iya. Nggak salah cuma ya. Kita masih duduk bareng, iya, yang punya kepedulian terhadap masa depan bangsa ini. Ya toh, udahlah katakan ini sudah kelalaian. Kita mulai lagi. Kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Kita benahi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya toh, tugasnya apa? Tapi saya salut dengan Pak Dokter. Pak Dokter itu harusnya nyuntik-nyuntik orang aja nih. Nyuntik itu kerjaan perawat. Nyuntik itu kerjaan perawat. Iya, itulah. Sekarang kalau sampai larinya, tapi saya senang Pak. Supaya ini terang-menerang, supaya juga penonton melihat. Iya. Kan gitu Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau saya analisis Bapak tadi, ijazahnya benar. Cuman orangnya Cindy. Kan begitu. Yang aslinya yang punya jasa sih yang mana sekarang? Atau udah? Tapi masih harus dikejar juga. Sejak kapan isu ijazah palsu itu dilempar ke publik? Ya kan kita dikasih mainan. Sejak kapan? Oh gitu ya. Kita nggak tahu. Berarti ini pengalian isu Pak kalau gitu. Sengaja ini ditimbulkan ini ijazah palsu muncul ribut bla 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 bla. Sementara tujuannya ini sebenarnya kira-kira gitu ya Pak ya. Iyalah. Bapak lah yang paham itu gimana tuh Pak? Saya apa tuh diduga begitu. Patut diduga begitu karena kan gini sederhananya ya. Iya, Pak, ya. Kalau sebagai waduh gampang sekali. Kalau memang tidak mau ribut, dia punya niat baik sebagai negarawan. Saya dituduh ijazah palsu. Saya tinggal dua pilihannya. Saya ngomong ini loh ijazah saya yang asli. Selesai loh. Iya. Atau kalau memang dia memang memakai ijazah palsu, dia ngomong saya minta maaf.
Selesai toh? Iya. Ada apa ini? Dibuat terus dan itu bergulir terus. Ada saja ini Iya, masalahnya ada yang baru terus. Tiba-tiba sekarang yang baru ada pramuka. Iya benar, Pak Dokter. Hal yang sangat sepele kok jadi ribet kayak gini ya. Cukup menunjukkan selesai. Masyarakat Indonesia ini pemaaf. Adapun kalau ada konsekuensi hukum ya sudah, itu kan resiko gitu loh. Kita harus gentle. Gitu. Jadi masalah pramuka itu gimana sebenarnya? Ini booming nih. Yang dulu katanya terbakar, ya kan? Tiba-tiba ada informasi lagi tidak ada. Itulah hakikat prakasimetris itu selalu persepsi yang dibangun. Oh gitu ya Pak ya? Iya, penelitiannya mana? Menciptakan ya? Iya, gitu loh. Biasa. Nama-nama yang disebut itu ternyata juga nggak bener juga kan? Denny juga mengatakan saya nggak pernah ke pramuka, saya nggak tahu juga pramuka yang mana. Iya ya. Jadi ini jangan-jangan benturnya salah-salah ngomong aja gitu gini Pak. Saya tidak mau menghakimi teman lah, ya saya kenal. Bapak kenal benar ya sama Pak Bentor ya? Semua saya kenal. Kenal ya. Dan ada podcastnya kemarin dari Ketua DPRD DKI dulu sama di Prasetyo ya. Iya ya. Udah ngomong ya dilihat aja apa pendapat dia tentang teman saya yang satu berarti itu. Luar biasa sampai diciptakan yang di pramuka lah yang begini. Waduh. Tapi saya tidak mengecilkan, saya menghargai lah niat baik teman-teman mengejar sesuatu kebenaran, saya hargai gitu. Tapi saya coba mengingatkan hati-hati, ini permainan besar. Iya Pak ya. Jangan kita terjebak, energi kita habis hanya untuk ini. Sementara kondisi geopolitik ini sudah berubah sangat dinamis. Kita ada perang Irak, Israel. Iya, Terus kita di mana gitu? Iya. Ini saya kira warning ini dari Pak Dokter. Ya sesungguhnya niat baik itu bagus. Cuma berhati-hati dan mendukung bagaimana pencari kebenaran ini tetap berjuang, tapi ya itu tadi ada warning bahwa ya berhati-hatilah karena ini ada sesuatu di luar daripada biasanya gitu loh. Sebagai negara non-blok gimana? Kalau kita ini gini Pak Dokter ya, kalau kita ini kan sebagai media, face ya, kita kan mencari kebenaran Pak ya. Apa yang disampaikan itulah yang kita sampaikan, kan begitu Pak. Nah, jadi gimana sih kalau kita orang media dengan kondisi seperti ini Pak? Harusnya kita mikirin negara. Kalau sampai terbukti nih hipotesa yang saya lontar bahwa orang ini palsu, ini kan kayak saya menganggap ini dihukum aja nggak cukup. Orang ini nggak cukup dihukum. Saya anggap aja ini kayak tinja ini. Kayak tinja itu harusnya masukkan septic tank, udah selesai. Aduh. Subhanallah, keras sekali Pak Dokter ini. Dan ya memang kenyataannya seperti itu kan. Yang kita lihat, entahlah faktanya gimana. Apakah ini, yang jelas luar biasa informasinya. Tapi ya itu tadi warning bahwa bagi pejuang-pejuang kebenaran ini berhati-hati, itu aja. Kita penonton ini ya tinggal melihat alurnya yang semakin hari meluas, melebar dan semakin membingungkan gitu loh. Gitu ya. Itu kadang kerusakannya tuh, kerusakannya sampai bisa lihat. Kerusakan yang diakibatkan oleh benar. manusia satu ini, meskipun dia cuma pion, tapi saya nggak peduli. Tapi dia juga yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi saya teringatnya kenapa Bapak sampai peduli segini. Saya bingung juga nengok Pak Dokter ini. Bapak ngurusin rumah sakit aja kenapa Pak? Nggak bisa Pak. Saya ini hidup di bawah. Saya ini hidup dengan masyarakat. Saya tahu persis kehidupan rakyat di bawah itu. Betul Pak, betul. Di Jakarta itu, di Jakarta Pusat itu ada daerah-daerah kumuh itu ada yang satu rumah 4 kepala keluarga tidurnya gantian. Gitu loh. Ini kan realita yang kita hadapi. Iya benar Pak. Jangan kita ngomong tentang sementara yang di sana, yang dicolong ini akibat ini manusia tinja ini, berapa banyak korupsinya? Betul. Dia juga korupsi loh. Iya. Ini harus dibongkar. Makin subur Pak, makin subur 10 tahun ini korupsi sampai ribuan triliun. Saya nggak terima, saya terus terang aja. Melihat penderitaan rakyat di bawah, sementara dia berpesta pora. Gitu.
gayanya saja sederhana. Tapi kita lihat sekarang. Ya Pak Nababan kan kecolongan juga. Waktu datang ke rumahnya bertamu, pakaian lusuh, ke bandara seolah apa, tiba-tiba di udara ditukar bajunya. Kena prank juga Pak Nababan, Panda Nababan kan sampai ketawa. Tapi rapat-rapatnya menyimpan bangkai. Pasti ya, pasti. Makanya saya nyebut dia tinja itu cocok, udah dibuang aja ke septic tank, udah ditutup. Selesai. Luar biasa Bapak. Ya janganlah Pak, kalau bisa diperbaiki dulu. Yang jelas supaya terang benderang, itu intinya. Masyarakat tidak berharap banyak, cuma mau membuktikan awalnya itu kan bersumber ijazah palsu, kok sampai ke sana kemari nih semakin melebar. Ya kita tidak paham lah itu bagaimana. Jadi kalau menurut Bapak jalan terbaiknya gimana nih Pak? Ya saya sedang melakukan upaya ya untuk ini dibuka semua. Kan ada komite di sini. Ya benar Pak, benar. Banyak lah yang mesti bisa kita lakukan. Kita punya niat, yang penting kita cari kebenarannya. Harus ini. Nggak bisa, kerusakannya sudah sulit gitu. Ya makanya saya tetap pada posisi harus kembali ke Pancasila dan Undang Dasar 45. Ngomongnya aja saya Pancasila apa? Coba aja kita dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini pengingkaran semua. Iya kan? Itu ya Pak Bambang. Iya. Terima kasih banyak. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang saya yakin benar ya benar. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita diberi petunjuk. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apalagi sih kita. Ya, jadi Pak gini Pak Dokter, saya kan juga kita selalu kita kutip dulu Pak ya, kita saring. Ya Mas Suryo orang ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Saya sebenarnya sama seperti Bapak tadi. Kalau saya pikir ijazahnya asli, itu saya udah feeling tak benar ijazahnya asli. Tapi uangnya sing kan gitu ini sekarang. Ijazahnya asli tapi dilempar yang buat seolah-olah palsu. Jadi supaya kesannya ini apa? Jadi sebagai dokter saya mesti data-data ini mesti benar semua. Kalau informasinya benar, baru diagnosanya bisa ditegakkan. Sekarang kita belum bisa menegakkan diagnosa. Gitu. Kalau diagnosa sudah tegak, baru terapi bisa dilakukan. Kalau tidak bisa. Jadi kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kepada kawan-kawan dan masyarakat supaya juga Pak Prabowo melihat, Presiden melihat, supaya selesai lah Pak masalahnya nih Pak. Dari nanti terakhir negara kita mundur terus nih Pak. Yang jelas. Kasihan Pak Prabowo-nya Pak. Yang jelas, mari kita semua mensyukuri nikmat. Kita lahir di negara yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, amin, amin. Di sini, amin. Ya kita harus bersyukur. Nah kita ini tidak mensyukuri nikmat itu. Iya, itu yang terjadi. Maka saya mengajak semua saudara-saudara saya bersebangsa, kita sudah kita selesaikan. Kalau dia ini yang saya sebut tinja ini, ya udah masukkan septic tank aja sudah. Gitu. Baru dampaknya dari ini yang kena kecipratan-kecipratannya ya diselesaikan juga. Tuh, jangan sekali-sekali kita sering dijebak dan kata-kata sudah kita harus jadi bangsa pemaaf. Udah bisa, kerusakannya sudah begini, generasi kita rusak. Benar Pak. Bayangkan lembaga-lembaga sosial, ya rumah sakit, pendidikan, jadi seperti ini, jadi komersial semua. Sama seperti semalam itu, untung cepat tanggap Pak Prabowo itu Pak masalah Pulau Aceh. Setahu saya dari zaman saya kecil Pak, tahun 83 aja udah nyari-nyari kayu situ udah pelan enak aja menyatakan. Itu kan sudah kita tarik ke belakang udah ngerti. Kira-kira seperti apa. Sempat semalam kejadian perang loh Pak di Aceh lagi, udah damai-damai di Aceh. Makanya ini kita saya bersyukur dengan kasusnya yang disebut ijazah palsu itu terbuka semua. Benar, dan Pak. Saya tetap ada keyakinan bahwa manusia ini manusia yang disiapkan. Ini yang harus kita kejar, yang saya sebut tinja itu. Gitu ya Pak ya. Pak, saya berterima kasih banyak. Bapak sudah mau datang kemari, saya terima kasih, ya kan? Sama-sama Bapak. Ya, ini kan nanti kapan-kapan saya main ke rumah Bapak lah gantian nih. Saya ini tempat Pak Bambang. Iya. Jangan nyari di rumah saya itu tempat. Oh gitu. Tempat tinggal tidak tetap. Ya. Oke.
Oke, terima kasih Pak Dokter dan Pak Bambang. Ini saya kira adalah ini informasi baru yang jujur ya sangat mengejutkan. Ternyata ada kondisi yang lebih parah lagi, sehingga apa namanya, saya kira sangat memberi manfaat buat penonton dan sekaligus kami sendiri. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Dokter yang baru hari ini muncul. Tidak perlu barangkali saya jelaskan ulang lagi karena ya itu sumbernya dari Pak Dokter. Intinya bahwa hal baru yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.